Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini kita ngomongin sebuah fenomena yang menarik ya. Ngomongin soal pamer harta. Jadi menarik ya. Bagaimana sih sebetulnya pamer harta? Soalnya kan gini ya, ada anjuran kemudian bagi para pejabat atau kalangan pemerintah untuk kemudian jangan pamer harta di hadapan rakyat, kan katanya gitu ya, karena kemudian itu bisa menyakiti hati rakyat gitu. Jadi katanya jangan pamer harta, walaupun sebenarnya logikanya nggak masuk ya. Harusnya kan mestinya dicek ya, dicari tahu kira-kira harta itu tuh dari mana ya, hartanya itu didapat dari apa. Bukan cuma jangan pamer, tapi mestinya pemerintah sebagai pihak otoritas tuh mulai mencari tahu kira-kira si harta para pejabatnya tuh didapatkan dari harta yang halal apa enggak gitu. Kan gitu ya pengennya mah. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak usah bahas itu. Kita bahas tentang apa sih mekanisme psikologis seseorang yang senang pamer harta gitu ya. Kenapa ada orang-orang yang senang pamer harta? Nih sambil di jalan, sambil macet-macetan seperti biasa. Sambil hujan pula. Kenapa kemudian ada orang-orang yang merasa perlu, boleh, baik-baik aja untuk pamer harta gitu ceritanya. Nah teman-teman, jadi gini teman-teman ya, perlu teman-teman paham dan ketahui bahwa di psikologi itu dipelajari seperti ini. Ada prinsip bahwa manusia itu membutuhkan sense of belonging, perasaan mereka itu bagian dari sesuatu ya, perasaan bahwa mereka bagian dari sesuatu. Nah, sense of belonging ini memberikan identitas, memberikan ide bahwa aku tuh siapa, aku tuh mestinya ngapain ya, aku tuh bagian dari apa. Dan dengan memiliki identitas itu, maka seseorang jadi punya harga diri, punya keberhargaan diri, punya self worth ya. Nah, self worth ini yang membuat orang jadi lebih tenang, lebih nyaman terhadap siapa? Terhadap dirinya. Nah, cuman ternyata teori-teori terkait dengan sense of belonging ya, mengidentifikasi pada sebuah kelompok tertentu, itu tuh ternyata jalan pintas bagi orang-orang yang kemudian tidak mampu menunjukkan identitas atau jati dirinya melalui karya atau kreasi. Jadi buat orang-orang yang minim karya, mentok atau kesulitan untuk bisa menghasilkan karya dan kreasi, mereka kemudian mencari kelompok atau mencari cara untuk punya identitas gitu. Dan itu membuat dirinya tenang, dan itu membuat dirinya bahagia, dan itu membuat dirinya menghargai dirinya sendiri. Nah, salah satunya adalah terkait dengan kepemilikan harta gitu teman-teman. Orang-orang yang kemudian merasa ya tadi ya, tidak berkreasi, kesulitan untuk bisa percaya sama dirinya, merasa kesulitan untuk mendapatkan keberhargaan diri dari dirinya terhadap dirinya, atau diajarkan atau dididik oleh orang tuanya untuk memiliki keberhargaan diri pada identitas-identitas tertentu, maka membuat dia tadi balik lagi menjadikan rasa kepemilikan itu sebagai bagian dari identitas. Makanya punya mobil, punya jabatan, punya motor mewah, punya motor gede yang moge yang gagah, punya mobil mewah yang gagah gitu ya. Lalu pergi ke luar negeri, punya barang-barang mewah. Itu jadi cara mereka untuk menemukan identitasnya yang membuat mereka merasa lebih baik, merasa lebih berharga. Balik lagi, karena kalau kemudian ngomongin soal kreasi atau karya, bahkan solusi atas bangsa, mereka barangkali mentok ya. Maka jalan pintasnya tadi ya, lewat kekayaan, lewat kekuasaan, lewat pamer harta. Nah, jadi sebetulnya gini teman-teman ya, justru ketika ada orang yang kemudian pamer terkait hartanya, itu jelas banget ya bahwa ownership-nya, rasa kepemilikan yang tingginya itu ternyata direpresentasi, diwakili bukan oleh karya atau prestasi, tapi lebih kepada barang-barang gitu. Ya artinya dia lagi tidak memiliki keberhargaan diri. Ya memang patut dikasihani ya sebetulnya kayak gitu.
Nah, orang yang kaya beneran ya justru kan nggak mau kelihatan sebetulnya ya, karena takut pamer, takut ria. Karena dia pengennya dikenal sebagai apa? Sebagai dirinya yang berkarya, dirinya yang menghasilkan sesuatu gitu, dirinya yang berjaya dan mampu untuk melakukan sesuatu. Kan pengennya kan dikenalnya seperti itu. Nah, makanya tadi balik lagi, kalau ada orang yang kemudian pamer hartanya dan kemudian bangga dengan hartanya, nah ini terlepas dari bagaimana cara mendapatkannya, ya itu bukan wilayah saya, takutnya malah jadi judgement, bahkan jadi fitnah. Ini mah mekanisme psikologi. Seperti apa sih kira-kira orang-orang yang pamer? Ya karena itu tadi, mereka merasa representasi bagian dari dirinya itu, harga dirinya itu diwakili atau terwakili dengan memiliki barang-barang mewah, barang-barang yang tidak orang punya, atau barang-barang yang barangkali itu tuh kelompok orang lain punya juga gitu. Lalu selanjutnya jadi gimana? Nggak gimana-gimana teman-teman. Balik lagi ke bahasan yang mungkin dulu pernah saya share tentang soal percaya diri ya. Diri itu mendapatkan identitas yang sejati bukan dari memiliki barang, bukan dari representasi dari benda-benda, bukan dari jabatan, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian berarti buat orang lain. Jadi doing something meaningful to others itu yang ngasih kesejatian diri. Dan ketika orang lain ngasih feedback bahwa dia mendapatkan itu dari kita, dia merasakan manfaat itu dari kita, itulah sebetulnya keberhargaan diri yang didapat secara alami, bukan secara jalan pintas seperti kepemilikan tadi. Nah, itu yang perlu kita pahami baik-baik. Maka ya jangan pamer harta. Dapatkan harta dengan cara yang halal. Bangun identitas diri lewat apa? Lewat karya dan kreasi, supaya jadi solusi atas permasalahan bangsa. Insya Allah, begitu kira-kira. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Alhamdulillah kemacetan sudah terurai, mau fokus nyetir lagi. Zain Permana pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.